ya, atau sering bakar sampah di lingkungan. Nah, itu di beberapa berita kan sering tuh ya, tetangganya bakar sampah segala macam. Nah, itu juga bisa lama-lama akan mencetuskan terjadinya PPOK PPOK karena itu ya. sering kena pajaran asap tadi. Halo sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Klinik Utama Dr. Indrayana. Bersama saya Tasya, saya senang sekali untuk menemani sahabat Indrayana di episode kali ini. Nah sahabat Indrayana, di episode kali ini kita akan membahas mengenai PPOK. Apa itu PPOK dan apa aja sih gejalanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah kedatangan narasumber nih yang berada di sebelah saya, yaitu Dr. Steven, dokter spesialis paru di Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo dokter. Halo. Gimana dok kabarnya dok hari ini? Baik. Baik ya dok ya. Nah dok, sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai PPOK, boleh nggak dok disapa dulu nih sahabat Indrayana yang lagi nonton podcast kita hari ini? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sahabat Indrayana. Saya Dr. Steven, dokter spesialis paru yang berpraktek di Klinik Indrayana yang menangani masalah paru-paru dan pernapasan. Oke, baik dok. Dok, sebenarnya apa sih itu PPOK dan apa penyebabnya dok? Ya, jadi PPOK itu adalah singkatan dari penyakit paru obstruktif kronik. Ya, ada kata-kata obstruktif berarti ada penyempitan saluran napas bahasa simpelnya, atau kalau bahasa medisnya perlambatan aliran udara ekspirasi atau aliran udara keluar. Lalu ada kata-kata kronik, artinya pengaruhnya jangka panjang. Dan PPOK itu bersifat progresif ya, semakin memburuk gejalanya, semakin bertambahnya waktu. Jadi kelainan yang muncul pada PPOK itu ada dua, yaitu kelainan pada saluran napas dan kelainan pada paru-paru. Kalau bahasa medisnya bronkitis kronik dan emfisema. Bronkitis kronik artinya ada peradangan pada saluran napas dan itu berlangsung cukup lama. Kalau emfisema berarti ada gangguan pada paru-paru, dalam hal ini terdapat kekakuan atau kehilangan elastisitas dari paru-paru sehingga ambilan udaranya tidak bisa maksimal, pengeluaran udaranya juga tidak bisa maksimal. Seperti itu ya dok ya. Nah dok, apa aja sih dok misalnya gejala awal dari PPOK tersebut dok? Gejala awal mungkin mirip dengan penyakit-penyakit paru dan pernapasan yang lain. Biasanya ada batuk-batuk yang cukup lama, ya bisa hilang timbul, artinya bisa ada perbaikan, lalu kemudian muncul kembali gitu ya. Dan itu berlangsung cukup lama, bisa 2 minggu, 1 bulan, atau bahkan lebih. Ya, batuknya biasanya ada dahaknya, bisa berubah warna dahaknya dari bening atau agak pekat bisa jadi kuning atau kehijauan, disertai rasa cepat lelah atau cepat capek. Beberapa pasien mungkin mengeluhkannya seperti sesak napas. Dan ada satu gejala yang cukup unik, yaitu bunyi napas yang mengik ya, ngik-ngik gitu ya. Jadi mirip seperti penyakit asma gitu. Mirip ya dok. Apa sih dok sebetulnya perbedaan dari PPOK dan asma ini dok? Nah, tadi di awal sudah disebutkan PPOK itu bersifat obstruktif kronik progresif. Ya, jadi dia akan semakin perburukan sepanjang penambahan waktu atau penambahan usia. Sedangkan asma dia memiliki karakteristik reversible. Jadi kalau terdapat perburukan lalu diatasi dengan baik ya, atau tanpa dikasih obat pun sebenarnya dia bisa reversible kembali ke kondisi normal. 100% gitu ya. Tapi kalau PPOK tidak bisa seperti itu. Jadi tidak memiliki karakteristik reversible. Jadi seperti itu ya dok ya. Nah dok, PPOK ini bisa kambuh atau lebih buruk nggak sih dok secara tiba-tiba? Nah, sama seperti asma, PPOK juga bisa tiba-tiba mengalami perburukan gejala. Mungkin gejala yang seperti biasa tadi sudah dialami, misalnya batuk atau sesak. Tapi di momen-momen tertentu bisa mengalami perburukan gejala yang tadi. Batuknya mungkin bisa lebih intens, perubahan warna dahak yang lebih hijau atau kuning tadi, bisa disertai sampai rasa sesak yang luar biasa gitu ya. Dan kadang ada demamnya juga. Jadi ada beberapa perbedaan pencetus antara asma dengan PPOK. Kalau asma biasanya ada ISPA, infeksi virus, atau proses alergi ya. Kalau PPOK biasanya ada infeksi pada saluran pernapasannya, sehingga jadi
tiba-tiba kumat atau perburukan gitu. Penyebabnya itu apa sih dok dari PPOK ini? Oh, yang menyebabkan kenapa seseorang bisa jadi PPOK Iya benar. adalah pajanan asap. Dalam hal ini banyak jenisnya ya. Mungkin kalau kita baca banyak berita atau penelitian, itu paling sering penyebabnya adalah asap rokok. Baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif, atau ada yang namanya perokok tangan ketiga atau third hand smoker. Dia tidak menghirup asapnya secara langsung, tapi menghirup residu dari asap rokoknya gitu ya. Itu juga berpotensi mengalami PPOK. Yang kedua mungkin asap-asap yang bukan asap rokok gitu ya, tapi ada asap yang dihasilkan dari proses pembakaran yang kita sebut sebagai biomasa. Misalnya menggunakan kayu bakar gitu ya, atau kebakaran hutan gitu ya. Termasuk juga polusi outdoor, polusi udara ya dari kendaraan bermotor, atau polusi indoor ya, mungkin dari beberapa penggunaan bahan kimia di rumah tangga, tapi secara terus-terusan itu juga bisa menjadi faktor risiko terjadinya PPOK. Jadi faktornya banyak juga ya dok ya? Banyak. Asap kendaraan juga termasuk Termasuk juga, ya, diantaranya. Baik dok. Nah dok, benar nggak sih dok, benar ya yang tadi dokter bilang itu, apakah benar maksudnya orang yang nggak ngerokok itu bisa menyebabkan PPOK juga kok? Bisa, jadi meskipun tidak merokok secara aktif, tapi jadi perokok pasif, itu juga bisa jadi PPOK. Bahkan tidak ada pajanan asap rokok sama sekali juga bisa kena PPOK ya. Ya contohnya misalnya tadi menggunakan kayu bakar untuk memasak, atau pekerjaannya yang berhubungan dengan masak-memasak gitu ya, menghasilkan asap juga gitu ya. Atau ya tinggal di daerah yang sering ada kebakaran hutan ya, atau sering bakar sampah di lingkungan. Nah itu di beberapa berita kan sering tuh ya, tetangganya bakar sampah segala macam. Nah itu juga bisa lama-lama akan mencetuskan terjadinya PPOK karena sering kena pajanan asap tadi. Baik dok. Nah dok, kan banyak nih sahabat Indrayana mungkin yang masih suka merokok nih dok ya. Penting nggak sih dok untuk memeriksakan spirometri untuk mengalami kasus PPOK ini dok? Nah jadi PPOK salah satu cara mendiagnosisnya atau malah menjadi yang paling utama untuk mendiagnosisnya itu adalah spirometri. Ya, mengukur kemampuan parunya dalam mengambil dan mengeluarkan udara. Jadi tanpa spirometri kita nggak bisa bilang seseorang ini ada PPOK atau tidak gitu ya. Nah jadi untuk para sahabat Indrayana yang masih merokok sebaiknya memeriksakan kesehatan ke dokter ahli paru terdekat ya, dan juga melakukan pemeriksaan spirometri. Nah, untuk mengukur apakah sudah terdapat gangguan pada fungsi saluran napas dan paru-parunya. Seperti itu. Oke, baik dok. Nah, kita udah di pengunjung podcast kita nih dok hari ini. Ada nggak sih dok tips bagi sahabat Indrayana untuk mencegah dari PPOK tersebut? Ya, jadi untuk menghindari faktor risiko PPOK tadi ya kita harus menghindari asapnya. Kalau yang tadinya merokok, ya berhenti merokok. Kalau jadi perokok pasif ya hindari asap rokoknya gitu ya. Kalau memang tinggal di daerah yang sering ada bakar-bakar sampah ya itu harus di stop. Ya, diminimalisir sekali pajanannya. Atau kalau sering berkendara, sering kena polusi udara di jalan, ya proteksi paling simpel adalah menggunakan masker. Tapi maskernya juga jangan yang masker kain ya. Sebaiknya masker bedah ya atau masker KN95 gitu. Yang kemampuan filtrasinya lebih bagus. Atau kalau memang tinggal di daerah yang sering ada kebakaran hutan ya berarti harus pindah rumah gitu. Dan kalau misalnya masaknya masih pakai kayu bakar ya itu harus diganti. Setidaknya menggunakan kompor gas atau kompor listrik. Yang paling ideal mungkin untuk menghindari asap pembakaran masakan itu ya menggunakan kompor listrik gitu. Meskipun tetap ada asap yang dihasilkan dari proses memasaknya ya, tapi lebih sedikit dibandingkan yang menggunakan kompor gas maupun menggunakan kayu bakar. Kayu bakar ya dok. Nah dok, pertanyaan lagi nih dok, PPOK itu bisa sembuh nggak sih dok? Nah, kategori sembuhnya ini yang agak berbeda ya dengan penyakit-penyakit yang lain. Kalau misalnya kita bicara TBC, itu kan infeksi, dikasih obat anti TBC sembuh, artinya infeksinya hilang. Tapi kalau bicara tentang penyakit obstruksi kayak asma atau PPOK, mungkin kita nggak bisa membicarakan kategori sembuh. Yang kita gunakan sebagai parameter adalah seberapa terkontrolnya gejala gitu. Ya, jadi PPOK ini ya seberapa mampu kita bisa mengontrol gejalanya, karena kan tadi sifatnya progresif, bisa semakin memburuk
kalau faktor risikonya masih ada atau seiring dengan penambahan usia. Penambahan usia juga Jadi, menjadi faktor ya dok ya? betul. Jadi tujuan kita memberikan penanganan untuk PPOK adalah menahan jangan sampai gejalanya semakin memburuk tadi gitu. Oh, baik. Kalau asma itu kan biasanya orang pasti membutuhkan obat yang semprot itu ya dok ya. Kalau PPOK itu gimana dok? Kurang lebihnya ya sama ya. Jadi yang kita berikan pada asma itu adalah bronkodilator atau pelega saluran napas bahasa awamnya ya. Disertai dengan anti peradangan kortikosteroid yang sifatnya diinhalasi atau dihirup. Itu sebagai pengontrol asma. Tapi kalau PPOK biasanya kita lebih fokus ke bronkodilatornya saja. Nah, bronkodilatornya itu bisa satu macam atau kombinasi dua macam gitu ya. Bisa yang kerjanya jangka pendek atau jangka panjang yang sifatnya tadi menahan jangan sampai terjadi penyempitan saluran napas lebih jauh gitu. Tapi harus minum obat terus-terusan nggak sih dok? Obatnya tidak diminum tapi dihirup secara rutin. Ya? Mirip seperti obat asma tadi. Baik, jadi itu tetap harus dihirup terus ya dok ya? Betul, jadi sebagai pengontrol jangan sampai terjadi perburukan gejala. Tapi juga tetap dijaga jangan sampai ada faktor risiko yang bisa meningkatkan kejadian perburukan. Misalnya kalau masih merokok ya berhenti merokok. Atau kalau sering kena batuk pilek yang bisa mencetuskan serangan PPOK-nya juga ya sebaiknya dilakukan vaksinasi ya. Vaksin ada vaksin influenza, vaksin pneumokokus atau pneumonia ya, dan virus-virus pernapasan lain gitu. Jadi dilakukan upaya pencegahan jangan sampai kalau terjadi infeksi itu memberat sampai menyebabkan PPOK-nya perburukan gitu atau kumat. Baik dok. Berarti vaksin itu bisa membantu juga ya dok ya? Bisa. Oh, baik. Oke, sahabat Indrayana, kita sudah ada di penghujung podcast kita nih. Terima kasih untuk sahabat Indrayana yang mungkin menonton podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita berikan informasi hari ini dapat bermanfaat bagi sahabat Indrayana di rumah. Dan terima kasih juga untuk Dr. Steven yang sudah meluangkan waktu di podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe podcast kita hari ini. Salam sehat, salam Indrayana.